Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Aryani, mahasiswa RPL Administrasi Pendidikan tahun 2023. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis sebagai tugas mata kuliah Seminar Pengembangan Proposal Tesis. Yang menjadi judul proposal adalah Implementasi Budaya Positif dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 di Sekolah Menengah Pertama, Studi Deskriptif di SMP 1 dan di SMP 6 Kota Sukabumi. Latar belakangnya adalah budaya positif dan P5 merupakan sebuah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar kita yang menggunakan 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Adapun kebijakan yang berkaitan dengan budaya positif dan P5 adalah kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Pembelajaran yang dimulai tahun 2022 sampai tahun 2024, yaitu kurikulum 2013, dilanjutkan dengan kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe dalam perkembangannya berubah menjadi nama kurikulum penggerak atau kurikulum merdeka. Kondisi nyata di lapangan, semenjak akibat COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun dan juga pemberlakuan social distancing, maka menyebabkan learning loss bagi anak-anak kita. Maka terjadilah penurunan karakter siswa dan juga penurunan kedisiplinan. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan umumnya adalah untuk meneliti atau mengetahui implementasi budaya positif dan P5 di SMP 1 dan SMP 6 Kota Sukabumi. Tujuan khususnya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan budaya positif dan P5 dan sejauh mana keberhasilan implementasi budaya positif dan P5. Secara prosedur penelitian, yang pertama, pendekatan dan metode penelitian yang saya lakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua, instrumen penelitian yang digunakan, saya akan membuat kisi-kisi angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi berikut dengan nanti podeman, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun sumber data di sini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru penggerak, dan guru non-penggerak. Yang keempat, teknik pengumpulan data, yaitu data kuantitatif merupakan hasil angket dari pelaksanaan budaya positif dan P5. Dan juga hasil data kualitatif merupakan hasil wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, dan guru, serta dokumentasi tentang pelaksanaan budaya positif dan P5. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisa data yang diperoleh dari angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian yang pertama yaitu di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi yang diantaranya telah melaksanakan kurikulum merdeka, memiliki peminat tertinggi pada saat PPDB, lokasi sekolah terletak di pusat pemerintahan dan memiliki beberapa prestasi. Yang kedua, lokasi penelitiannya yaitu di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi yang juga telah melaksanakan kurikulum merdeka dan jarang terlibat permasalahan remaja seperti tawuran dan lain-lain. Lokasi sekolah terletak di perumahan dan memiliki segudang prestasi. Dalam proses pelaksanaan proposal, satu, menemukan masalah yang terjadi di lapangan. Terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan
sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan dengan tema yang sedang berkembang saat ini, yaitu kurikulum merdeka yang di dalamnya membahas tentang budaya positif dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menentukan judul penelitian. Judul yang diusung dalam penelitian ini adalah implementasi budaya positif dan P5 di sekolah menengah pertama, studi deskriptif di SMP 1 dan di SMP 6. Yang ketiga, menyusun latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini ditentukan dengan adanya kesenjangan atau gap antara teori dan menjadi landasan dasar. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi budaya positif dan P5. Yang kedua, sejauh mana keberhasilan budaya positif dan P5. Yang kelima, membuat rumusan masalah. Bagaimana implementasi budaya positif dan P5. Yang kedua, sejauh mana keberhasilan budaya positif dan profil penguatan pelajar Pancasila. Yang keenam, menyusun kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis yaitu dapat memberi sumbangan pemikiran untuk meningkatkan wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan budaya positif dan P5 di sekolah. Dan kegunaan praktisnya yaitu memberi informasi bagi kepala sekolah dan guru agar dapat melaksanakan budaya positif dan P5 secara maksimal. Yang kedua, memberikan masukan kepada kepala sekolah, guru, dan praktisi pendidikan lainnya untuk dapat memahami pentingnya pelaksanaan budaya positif dan P5. Yang terakhir, sebagai masukan bagi lembaga terkait dalam lingkungan pendidikan untuk perbaikan dan pengembangan program pendidikan. Yang ketujuh, mengumpulkan buku-buku sumber, yaitu mengumpulkan buku-buku sumber jurnal artikel ilmiah yang berhubungan dengan budaya positif dan P5. Yang kedelapan, menyusun metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Adapun populasi dan samplingnya adalah kepala sekolah dan guru menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil proposal, pelaksanaan budaya positif dan P5 telah dilaksanakan di 2 lokasi penelitian. Dan implementasi budaya positif dan P5 adalah melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara terjadwal dan kontinu, seperti pembiasaan kegiatan sholat berjamaah, penerapan keyakinan kelas, upaya pendisiplinan yang positif, kegiatan kreasi, dan festival kebudayaan. Sebagai penutup, sekolah sebagai sebuah lembaga atau institusi merupakan sebuah wadah untuk membantu mengembangkan anak baik secara akademik, bakat, minat, potensi perilaku, dan budi pekerti. Dengan segala keunikan yang ada pada murid sekolah, harus mampu mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Sebagai guru, guru sangat berperan untuk membantu mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid. Untuk mengembangkan nilai-nilai positif pada murid sekolah, dapat menerapkan budaya positif yang mampu menggali, memunculkan, mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, budaya positif dan P5 di sekolah haruslah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi bahan referensi. Dan ini lokasi penelitian, yang pertama di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, dan juga di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proposal tesis ini. Mohon kiranya kepada Profesor dan juga Bu Doktor untuk memberikan saran-saran untuk perbaikan kesempurnaan proposal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.